Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Patrianda Fajari, NPM 2175337. Di sini saya akan mempresentasikan modul tentang One Security Concept yang merupakan salah satu modul yang dibahas di dalam Cisco. Langsung saja ke tujuan dari modul ini, yaitu kita diminta untuk menjelaskan bagaimana kerentanan yang dapat membahayakan keamanan dari judul topiknya. Yang pertama itu akan membahas tentang endpoint security, kemudian juga access control, terus layer 2 security kits, MAC address table attack, dan juga LAN attack. Untuk tujuan dari setiap topiknya pada endpoint security, kita diminta untuk menjelaskan cara menggunakan keamanan dari endpoint untuk mengurangi mitigate attack atau serangan. Kemudian yang kedua, untuk di control access itu kita diminta untuk menjelaskan bagaimana AAA ini dan 802.1x ini dapat digunakan untuk mengautentikasikan endpoints dan juga perangkat dari LAN. Mungkin langsung saja ya kita ke slide selanjutnya tentang endpoint protection. Perangkat LAN seperti switch ini itu seperti switch dan juga pengontrolan nirkabel WLC atau controls wireless LAN controls ini, dan juga access point itu saling menghubungkan dengan endpoint. Karena sebagian besar perangkat ini itu rentan terhadap yang namanya mitigate protection tadi. Mitigate attack maksudnya. Endpoint sendiri itu merupakan host yang biasanya terdiri dari laptop, desktop, server, dan juga telepon, IP, serta perangkat yang biasanya dimiliki oleh karyawan yang juga disebut dengan BYODS ini. Kemudian endpoint juga sangat rentan terhadap serangan malware yang berasal dari email atau penelusuran web. Endpoint sendiri biasanya menggunakan fitur keamanan yang berbasis host tradisional seperti antivirus atau anti-malware, terus firewall berbasis host, dan juga sistem pencegahan intrusi berbasis host atau IPS. Namun titik akhir atau endpoint ini saat ini masih banyak atau paling baik masih dilindungi oleh kombinasi dari NAC, perangkat lunak AMP berbasis host, alat keamanan email atau ASI, ESA, dan alat keamanan web atau WSA. Untuk produk Advanced Malware Protection atau AMP ini mencakup solusi titik akhir seperti Cisco AMP itu untuk endpoint. Ini merupakan gambar dari topologi sederhana yang mewakili perangkat keamanan jaringan dan juga endpoint yang dibahas di dalam modul ini.
Lanjut kita ke Cisco Email Security Appliance atau alat keamanan email Cisco, di mana menurut Cisco Thales Intelligence Group ini pada Juni 2019 ada 85% dari semua email yang dikirim itu merupakan spam, di mana serangan phishing adalah bentuk spam yang sangat mematikan. Serangan phishing ini membujuk pengguna untuk mengklik tautan, jadi kita tuh dikirim tautan atau kita untuk membuka tautan tersebut. Untuk spear phishing ini kita tuh biasanya menargetkan karyawan atau eksekutif terkenal yang mungkin memiliki kredensial login yang tinggi. Karena sangat penting dalam lingkungan saat ini, di mana menurut SANS Institute itu ada 95% dari semua serangan pada jaringan perusahaan itu adalah hasil dari serangan spear phishing yang berhasil. Jadi spear phishing itu memang sengaja untuk menargetkan karyawan, karena hal itu dirasa itu memiliki kredensial login itu yang tinggi. Jadi yang diincar itu karyawan atau eksekutif. Untuk itu adanya Cisco ASI itu merupakan perangkat yang dirancang untuk membantu atau memantau Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Cisco ASI ini terus diperbarui dengan banyak waktu yang nyata dari Cisco Thales yang mendeteksi dan menghubungkan adanya ancaman dan juga solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini langsung saja ke fungsi dari Cisco ASI ini. Yang pertama itu bisa memblok news threats atau blokir ancaman yang sudah diketahui, kemudian remediasi terhadap malware yang menghindari deteksi awal, initial detection. Kemudian discard emails with bad links. Ini kita memblokir membuang email dengan tautan buruk seperti yang ditunjukkan pada gambar. Email buruk yang di sini, kalau dia sudah terlihat oleh ASI langsung diblokir, nggak boleh masuk lagi. Kemudian block access to newly infected site, di mana ini memblokir akses ke situs yang baru terinfeksi. Terus yang terakhir, enkripsi konten di email keluar untuk mencegah kehilangan data. Nah, pada gambar ini, Cisco ASI ini membuang semua dengan tautan yang buruk, bad links, di mana aktor ancaman itu mengirimkan serangan phishing ke host penting di dalam jaringan. Kemudian virus meneruskan semua email ini ke ASI ini. Lalu tugas ASI yaitu menganalisis dan mencatat serta membuang jika malware-nya itu dianggap tidak baik atau bad links. Itu. Lanjut ke yang selanjutnya, Cisco Web Security Appliance atau alat keamanan web Cisco. Cisco Web Security Appliance atau WSA ini adalah teknologi mitigasi untuk mencegah ancaman berbasis web. Nah, ini sangat membantu organisasi dalam mengatasi tantangan seperti mengamankan, mengendalikan lalu lintas yang ada di dalam web mereka.
Cisco ini juga menggabungkan perlindungan malware tingkat lanjut seperti visibilitas dan kontrol aplikasi, kontrol kebijakan penggunaan yang dapat diterima, dan juga adanya pelaporan. Cisco WSI ini memberikan kendali penuh atas cara penggunaan akses internet untuk fitur dan aplikasi tertentu seperti obrolan, pemesanan, video dan audio, dan juga dibatasi dengan batas waktu dan lebar pita atau diblokir sesuai dengan kebutuhan dalam suatu organisasi. Selain itu, WSA juga dapat melakukan daftar hitam URL seperti pemfilteran URL, pemindaian malware, kategorisasi URL, pemfilteran aplikasi web, dan juga enkripsi dan deskripsi lalu lintas di dalam web. Di dalam gambar ini, lanjut aja ya, gambarnya berbeda. Kita lanjut ke akses kontrol. Nah, yang pertama itu tentang authentication with a local password atau autentikasi dengan kata sandi lokal. Karena di topik sebelumnya kita telah mengetahui bahwa perangkat NIC itu menyediakan layanan AAA di dalam topik ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang AAA dan juga cara mengontrol aksesnya. Banyak jenis autentikasi yang dapat dilakukan pada perangkat jaringan ini, dan setiap metode itu menawarkan berbagai tingkat keamanan. Metode yang paling sering digunakan dan paling sederhana dari autentikasi akses jarak jauh. Jarak jauh ini adalah dengan mengkonfigurasi kombinasi login dan juga kata sandi pada konsol, baris PT, dan port out seperti yang ditunjukkan pada garis. Nah, seperti yang ditunjukkan pada ini ya. Lalu SSH itu apa sih? SSH itu adalah bentuk akses jarak jauh yang lebih aman. Karena itu membutuhkan nama pengguna dan juga kata sandi. Yang keduanya itu dienkripsi selama proses transmission ini. Kemudian nama pengguna dan juga kata sandi dapat diautentikasikan dengan metode basis data lokal. Lalu ini memberikan lebih banyak akuntabilitas karena nama pengguna itu dicatat saat pengguna masuk. Ini contoh penggunaan untuk mengilustrasikan SSH dengan metode database lokal yang dapat diakses dengan jarak jauh. Nah, untuk perintahnya itu seperti IP domain name, crypto key generate ini ya. Nah, metode database lokal ini memiliki beberapa keterbatasan. Di antaranya, yang pertama itu akun pengguna harus dikonfigurasi secara lokal di setiap perangkat. Di lingkungan perusahaan besar, biasanya banyak router dan juga switch untuk dikelola. Oleh karena itu, perlu banyak waktu untuk menerapkan dan juga mengubah database lokal di setiap perangkatnya. Setelah itu ada konfigurasi database lokal itu tidak menyediakan metode autentikasi fallback. Misalnya bagaimana jika admin itu lupa dengan nama pengguna dan juga sandi. Nah, tanpa metode cadangan yang tersedia untuk autentikasi, maka pemulihan kata sandi menjadi satu-satunya pilihan. Karena tidak mungkin ya penggunanya itu hanya satu, dan tidak mungkin juga ada admin yang tidak lupa, pasti ada aja yang lupa. Lalu kita ke slide selanjutnya. Nah, komponen AAA. AAA adalah singkatan dari autentikasi, otorisasi, dan juga akuntansi. Kalau di bahasa Inggrisnya itu
authentication, authorization, dan juga accounting. Nah, konsep AAA ini mirip dengan kita menggunakan kartu kredit seperti terlihat pada gambar nih. Ini hampir sama. Authentication-nya ini seperti who are you, dari mana? Ada kita dari mana. Nah, terus authorization-nya itu seperti how much can you spend, jumlahnya. Accounting-nya what you spend it on. Dimana kartu kredit itu mengidentifikasikan siapa yang dapat menggunakan kartu ini, berapa banyak yang dapat dibelanjakan, how much can you spend. Terus juga mencatat barang atau layanan apa yang dibeli pengguna. Nah, itu termasuk ke dalam accounting-nya. AAA juga menyediakan kerangka kerja untuk utama seperti menyiapkan kontrol akses pada perangkat jaringan. AAA juga merupakan cara untuk mengontrol siapa yang diizinkan mengakses jaringan atau autentikasi, terus apa yang dapat mereka lakukan saat berada di sana, authorization atau otorisasi, dan juga untuk mengatur atau mengaudit tindakan apa saja yang mereka lakukan saat mengakses jaringan tersebut. Itu merupakan accounting, akuntansi kalau bahasa Indonesia-nya. Lanjut, kita ke slide selanjutnya tentang authentication. Local and server base itu merupakan dua metode umum yang digunakan untuk mengimplementasikan autentikasi AAA. Yang pertama kita akan membahas tentang local AAA authentication. Lokal AAA ini menyimpan nama pengguna dan kata sandi secara lokal, di mana dia menyimpannya itu di perangkat jaringan seperti router Cisco. Nah, dia itu menyimpannya di sini. Kemudian pengguna itu mengautentikasikan terhadap database lokal seperti yang ditunjukkan pada gambar. Di mana pada gambar ini klien itu membuat koneksi dengan router. Dia membuat koneksi dengan router, kemudian router AAA ini meminta pengguna untuk memasukkan username atau nama pengguna dengan password. Setelah itu, router akan mengautentikasikan nama pengguna dan password atau kata sandi itu menggunakan database lokal. Lalu, pengguna itu diberi akses ke jaringan berdasarkan informasi yang dimasukkan tadi, yang sudah disimpan di database lokal. Kemudian untuk server based AAA authentication, aplikasi AAA berbasis server. Nah, metode ini berbasis server, di mana router itu mengakses server AAA pusat seperti yang ditunjukkan pada gambar ini. Server AAA ini berhasil berisi nama pengguna dan kata sandi untuk semua pengguna. Jadi, bisa jadi itu username 1, misalnya username admin, passwordnya admin. Nah, itu kan bisa digunakan oleh semua pengguna. Router ini menggunakan protokol remote authentication built-in user service atau RADIUS atau terminal access control system untuk berkomunikasi dengan server AAA. Ini remote client ini
kita akan membuat sebuah koneksi dengan router. Kemudian router ini meminta untuk meminta pengguna ini memasukkan nama pengguna atau username dan juga passwordnya. Kemudian router mengautentikasikan nama pengguna dan juga kata sandi menggunakan server AAA. Lalu kemudian baru diberikan akses ke jaringan berdasarkan informasi di server AAA dengan jarak jauh. Jadi nama dan username dia itu udah masuk ke sini. Setelah diautentikasi oleh router, baru pengguna ini bisa mengakses jaringan. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu authorization atau otorasi. AAA ini bersifat otomatis dan tidak mengharuskan penggunanya untuk melakukan langkah tambahan setelah melakukan autentikasi. Authorization ini mengatur apa yang dapat dan tidak dapat kita lakukan sebagai pengguna di dalam jaringan tersebut. Di mana untuk menggunakan kumpulan atribut yang sudah menjelaskan akses pengguna ke jaringan, atribut ini juga digunakan oleh server AAA untuk menentukan hak istimewa dan juga batasan bagi pengguna tersebut seperti yang ditunjukkan pada gambar ini, di mana saat pengguna telah diautentikasikan, sesi dibuat antara router dan juga server AAA. Kalau klien ini udah authentication, lalu di sini ini udah dibuat sesi dibuat oleh antara router dengan server AAA. Lalu router meminta authorization ini dari server untuk layanan yang diminta oleh klien. Kemudian server mengembalikan respon pas atau file untuk otorisasi. Tuh. Lanjut ke bagian selanjutnya, yaitu accounting, di mana accounting AAA ini mengumpulkan dan melaporkan data dari penggunaan. Data ini digunakan untuk tujuan seperti audit atau penagihan, dan juga data yang dikumpulkan itu mencakup waktu koneksi, mulai dari mulainya sampai berhenti, terus perintah apa saja yang dijalankan, jumlah paket, juga jumlah byte. Untuk penggunaan utama dari accounting ini adalah untuk menggabungkannya dengan autentikasi AAA tadi. Dari server menyimpan log mendetail tentang apa saja yang dilakukan oleh pengguna yang sudah diautentikasi. Kemudian, seperti gambar ini termasuk semua SX dan perintah konfigurasi yang dikeluarkan oleh itu masuk gitu. Jadi log yang berisi banyak bidang data termasuk nama pengguna, tanggal dan waktu, dan juga perintah yang dimasukkan oleh pengguna itu informasinya sangat berguna untuk memecahkan masalah dalam perangkat. Nah, kalau dia berbuat jahat juga bisa ketahuan langsung di sini. Di sini ini pada gambar ini dijelaskan saat pengguna telah diautentikasi, proses accounting AAA ini menghasilkan pesan awal untuk memulai sebuah proses accounting. Terus saat pengguna selesai, pesan berhenti itu direkam dan juga diproses dalam accounting berakhir. Jadi dia langsung ke server. Oke, lanjut kita ke 802.1x. Betul. Standar ini adalah protokol autentikasi dan juga kontrol akses yang berbasis port, di mana protokol ini membatasi workstation yang tidak sah untuk terhubung ke PAN melalui port switch yang dapat diakses PAN. Jadi cuma beberapa workstation yang bisa terhubung ke LAN ini, apalagi diaksesnya secara publik.
Kemudian server autentikasi ini mengautentikasikan setiap workstation yang terhubung ke port switch itu sebelum menyediakan layanan apapun yang ditawarkan oleh switch atau WAN. Nah, pada gambar di sini nih terdapat supplicant authentication dan juga authentication, di mana klien atau pengguna ini adalah perangkat yang menjalankan perangkat lunak yang sesuai dengan ini, yang bersedia untuk perangkat berkabel atau juga nirkabel. Kemudian authenticator-nya ini adalah switch, di mana switch ini bertindak sebagai perantara antara klien dan juga server untuk autentikasi. Switch ini meminta informasi pengidentifikasian dari klien, kemudian memverifikasi informasi itu dengan server autentikasi, kemudian menyampaikan respon balik ke klien. Jadi switch ini minta identifikasi dari klien, kemudian setelah dikasih dia masuk ke dalam, dia ngasih lagi ke server. Lalu ketika server sudah menyampaikan, server autentikasinya sudah memberikan jawaban, disampaikan lagi oleh switch ini kepada klien. Lalu untuk server autentikasi sendiri, server yang memvalidasi identitas klien dan memberitahu switch atau inilah authenticator ini bahwa klien itu diizinkan atau tidak diizinkan untuk melakukan mengakses LAN juga yang lainnya. Lanjut lagi kita ke layer 2 security threats. Atau ancaman keamanan lapisan 2. Nah, untuk kerentanan lapisan 2 sendiri itu kita di dalam topik yang ini, kerentanan lapisan 2 ini akan mempelajari tentang cara bagaimana mengamankan LAN dengan berfokus pada bingkai yang ditentukan di lapisan atau lapisan 2 dan juga switch. Administrasi jaringan secara rutin menetapkan solusi keamanan untuk elemen di lapisan 3 hingga lapisan 7. Karena mereka itu menggunakan perangkat seperti VPN, firewall, dan juga IPS untuk melindungi elemen ini, layer 2 ini. Misalnya jika ada ancaman dengan akses ke jaringan internal yang akan menangkap atau mengganggu dari lapisan 2 ini, maka semua keamanan yang diterapkan pada lapisan di atas tidak akan berguna. Jadi, pelaku ancaman ini dapat menyebabkan banyak kerusakan pada infrastruktur jaringan di LAN layer 2 ini. Lalu selanjutnya kita ke switch attack categories. Keamanannya itu hanya sebuah tautan terlemah dalam sistem, dan lapisan 2 itu dianggap sebagai lapisan atau tautan yang paling lemah, dikarenakan LAN secara tradisional itu berada di bawah kontrol administratif dari suatu organisasi. Nah, untuk mengurangi atau melindungi lapisan 2 ini, langkah pertama yang dapat
dilakukan untuk mengurangi serangan pada infrastruktur layer 2 ini adalah kita tuh harus memahami operasi yang mendasari layer 2 dan juga ancaman yang dapat ditimbulkan oleh infrastruktur layer 2. Terus serangan apa saja. Nah, di sini juga kita akan dibawakan serangan layer 2. Serangan pada lapisan 2 ini. Yang pertama, ini ada kategori dan juga contoh ya. Untuk serangan pada tabel MAC, itu termasuk serangan flooding attack atau banjir alamat MAC. Kemudian serangan pada VLAN itu contohnya tuh hooping dan juga VLAN double staging attacks. Nah, ini juga termasuk ke dalam serangan antara perangkat pada VLAN umum. Kemudian untuk serangan DHCP itu termasuk ke dalam starvation DHCP and DHCP spoofing attack atau keracunan dan juga kelaparan. Lalu untuk ARP attack itu termasuk ke dalam spoofing juga dan juga ARP poisoning attack. Oh, ini baru keracunan. Spoofing itu apa ya? Lanjut ke address spoofing attack. Di address ini termasuk itu alamat MAC dan juga serangan spoofing alamat IP. Lanjut di STP attack, serangan manipulasi spanning tree protocol manipulation. Spanning tree protocol. Lanjut kita ke suite attack mitigation technique. Untuk tabel tersebut itu, tabel di bawah ini maksudnya, memberikan solusi dari Cisco untuk membantu mengurangi serangan layer 2 ini. Layer 2 attack mitigation. Solusi yang pertama itu pada port security. Kita dapat mencegah berbagai jenis serangan termasuk serangan flooding attack ini dan juga starvation attack pada DHCP. Lalu solusi untuk DHCP snooping, di mana kita dapat mencegah starvation, DHCP dan juga spoofing. Bagi dinamik ARP inspection ini, kita dapat mencegah spoofing ARP dan juga poisoning. Lalu untuk yang IP source guard ini kita dapat mencegah serangan spoofing alamat MAC dan juga IP-nya. Untuk solusi lapisan 2 ini tidak akan efektif jika protokol manajemen tidak diamankan. Misalnya protokol manajemen syslog, Simple Network Management Protocol, Trivial File Transfer Protocol, Telnet File Transfer Protocol, dan sebagian besar protokol umum lainnya itu tidak aman. Oleh karena itu, strategi yang direkomendasikan yaitu yang pertama, kita selalu gunakan varian yang aman dari setiap protokol seperti SSH atau Secure Config Protocol, juga bisa Secure FTP dan juga Secure Socket Layer or Transport Layer Security, SSL atau TLS. Lalu yang kedua itu pertimbangkan untuk menggunakan jaringan manajemen out of band untuk mengelola tempat. Lalu kita itu diminta sebaiknya menggunakan VLAN manajemen khusus di mana hanya ada lalu lintas manajemen saja. Untuk di manajemen itu dipisah.
Lalu yang terakhir itu kita bisa menggunakan ICL untuk memfilter akses yang tidak diinginkan. Lanjut lagi kita ke MAC address table attack atau serangan pada tabel alamat. Yang pertama, switch operation review. Dalam topik ini kita berfokusnya masih pada switch, khususnya pada tabel alamat MAC, di mana mereka dan bagaimana tabel terhadap serangan. Switch LAN layer 2 ini membuat tabel berdasarkan alamat MAC address dalam yang diterima. Ditunjukkan pada gambar ini bahwa tabel alamat MAC ini disimpan sesuai dengan memori yang digunakan untuk meneruskan frame secara lebih efisien. Address-nya ini, type ini, dan juga ada ports-nya juga. Lalu kita ke MAC address table flooding atau banjir. Semua tabel dari MAC itu memiliki ukuran tetap, dan akibatnya sebuah switch itu dapat kehabisan sumber daya untuk menyimpan. Jadi bisa kepenuhan karena adanya flooding attack ini. Flooding attack alamat MAC memanfaatkan batasan ini dengan membombardir atau dia semakin banyak memberikan switch dengan alamat MAC seperti dari sumber-sumber yang palsu hingga tabel dari alamat ini penuh. Kemudian saat ini terjadi, switch itu memperlakukan frame yang tidak diketahui ini, yang tidak diketahui dan juga tidak dikenal ya. Ini masuk dalam semua port pada VLAN yang sama tanpa mereferensikan tabel MAC. Dimana kondisi ini sekarang memungkinkan aktor ancaman ini untuk menangkap semua frame yang dikirim dari satu host ke host lain di dalam LAN locker atau VLAN. Nah, untuk ilustrasinya itu pelaku yang melakukan flooding attack ini nih terhubung ke VLAN 10 dan juga menggunakan Markov untuk dapat menghasilkan banyak sumber acak dan juga alamat MAC dan IP tujuan. Kemudian dalam waktu yang singkat, tabel MAC itu mengisi secara penuh switch itu. Jadi switchnya itu langsung keisi gitu. Kemudian saat tabel MAC sudah penuh, switch itu mulai memflooding atau membanjiri semua frame yang diterimanya. Jadi selama Markov terus berjalan, tabel MAC itu tetap penuh dan juga switch terus memflooding semua frame yang masuk dari setiap port yang terkait dengan VLAN 10. Kemudian pelaku ini menggunakan perangkat lunak untuk paket sniffing untuk menangkap frame dari setiap dan semua perangkat yang. Jadi dia tuh menggunakan paket sniffing itu untuk menangkap atau frame. Namun jika pelaku ini menghentikan Markov agar tidak berjalan atau ditemukan atau dihentikan, itu biasanya switch tersebut pada akhirnya akan menghapus entry dari alamat MAC lama dari table dan juga mulai bertindak seperti switch seperti sebelumnya. Lanjut lagi ke MAC address table attack application. Apa yang membuat alat seperti Markov ini sangat berbahaya? Karena yang membuat dia berbahaya itu bahwa
pelaku penyerangan itu dapat membuat serangan overflow pada tabel dengan sangat cepat. Misalnya, saklar katalis 6500 dapat menyimpan 132.000 alamat MAC di tabel alamat MAC-nya. Kemudian alat seperti MAC juga dapat memflooding switch hingga 88.000 bingkai atau frame palsu per detiknya. Bayangkan aja per detik 8.000. Kemudian membuat serangan overflow tabel dari alamat MAC dalam hitungan beberapa. Ini merupakan contohnya. Alasan lain mengapa alat serangan ini berbahaya karena tidak hanya mempengaruhi switch lokal saja, tetapi juga dapat mempengaruhi switch layer 2 yang saling terhubung. Nah, ketika tabel alamat MAC dari sebuah switch ini penuh, itu mulai memflooding semua port termasuk yang terbuka switch 2. Makanya itu tidak makanya itu tuh sangat berbahaya. Nah, untuk mengurangi serangan overflow tabel MAC address ini nih, administrasi jaringan sebaiknya menerapkan keamanan pada port. Keamanan port ini hanya akan mengizinkan sejumlah alamat MAC sumber atau MAC address tertentu untuk dipelajari di dalam port. Jadi keamanan dari pelabuhan yang dibahas itu kita pelajari lebih lanjut. Kemudian kita masuk ke LAN attack atau serangan pada LAN. Yang pertama, VLAN hopping attack atau serangan pada serangan melompat atau hopping. Nah, serangan ini nih memungkinkan lalu lintas dari satu VLAN untuk dilihat oleh VLAN lainnya tanpa harus adanya bantuan dari router. Dalam serangan ini, itu pelaku itu mengkonfigurasikan host untuk bertindak seperti switch untuk memanfaatkan fitur port trunking otomatis yang diaktifkan secara default di sebagian besar port. Nah, pelaku ancaman juga mengkonfigurasikan host untuk memalsukan pengisialan 802.1q dan DTP ini dengan switch yang ditekan. Jika berhasil, maka switch itu akan membuat link terang dengan host seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian pelaku ini dapat mengirim dan juga menerima lalu lintas di VLAN apapun secara efektif, berpindah antar VLAN. Kemudian kita ke VLAN double tagging attack. Pelaku ancaman dalam situasi tertentu dapat menyelamatkan tag 802.1q tersembunyi di dalam frame that already has ini. Tag ini nih memungkinkan frame untuk pergi ke VLAN yang tidak ditentukan oleh tag yang lain, tag yang asli. Nah, untuk setiap langkah yang dapat menjelaskan contohnya itu kayaknya langkah pertamanya pelaku ancaman itu mengirimkan frame 802.1q ini bertanda atau double tagging attack ini
Lalu header war itu memiliki tag VLAN dari pelaku yang sama dengan VLAN yang asli dari port terang keperluan. Lalu jika frame sudah tiba di switch yang pertama, itu yang terlihat pada tag 80.1Q itu adalah 4 byte pertama. Jadi switch melihat bahwa frame ditunjukkan untuk VLAN 10 itu merupakan VLAN yang asli. Lalu itu bukan dikirim oleh si pelaku tadi. Nah, kemudian switch itu meneruskan paket yang keluar dari semua port VLAN 10 setelah menghapus tag dari VLAN 10. Frame juga tidak diberi tag ulang karena merupakan bagian dari VLAN asli. Nah, pada titik ini tag VLAN 20 masih utuh dan juga belum diperiksa oleh server. Banyaknya serangan penanda ganda atau double tagging attack ini bersifat searah dan hanya berfungsi ketika penyerang atau pelaku ini terhubung ke port yang berada di VLAN yang sama dengan VLAN yang asli dari port terang. Jadi idenya adalah penanda atau double tagging attack ini memungkinkan penyerang mengirim data ke host atau server pada VLAN yang jika tidak akan diblokir oleh beberapa jenis konfigurasi kontrol akses. Untuk mitigasi serangan VLAN ini, serangan VLAN hopping dan juga VLAN double tagging attack ini dapat dicegah dengan menerapkan panduan keamanan terang seperti di bawah ini. Yang pertama itu disable trunking on all access port. Kita menonaktifkan trunking di semua port akses. Dan disable auto trunking on trunk link so that your trunks must be manually enabled. Kita menonaktifkan trunking otomatis pada tautan trunk sehingga trunk itu harus diaktifkan secara manual. Terus yang terakhir itu kita pastikan semua VLAN yang asli itu hanya digunakan untuk link trunk. Itu untuk mitigasi serangan VLAN-nya. Lanjut ke DHCP message. Nah, server DHCP ini secara dinamis memberikan informasi konfigurasi IP termasuk alamat IP, subnet mask, gateway default, server DNS, dan juga yang lainnya kepada klien. Nah, untuk tinjauan urutan pertukaran pesan DHCP ini kita dapat lihat di gambar ya. Lalu lanjut ke DHCP attack. Di sini serangan pada DHCP. Dua jenis serangan DHCP adalah starvation dan juga spoofing DHCP. Di mana kedua serangan ini dapat dikurangi dengan menerapkan pengintaian DHCP atau snooping. Pertama itu serangan starvation atau serangan paparan. Tujuan dari serangan ini itu untuk membuat DOS untuk menghubungkan klien. Serangan ini membutuhkan alat serangan seperti Gobbler, di mana Gobbler ini memiliki kemampuan untuk melihat seluruh cakupan alamat IP yang dapat disewa dan mencoba untuk menyewa semuanya. Cara khusus ini membuat pesan penemuan DHCP dengan alamat yang palsu.
Kemudian untuk DHCP spoofing attack ini terjadi ketika server DHCP ini gagal terhubung ke jaringan dan parameter konfigurasi IP palsu ke klien yang sah. Server reset memberikan berbagai informasi yang menyesatkan, di mana yang pertama itu wrong default gateway atau server jahat yang menyediakan gateway yang tidak valid atau alamat IP hostnya itu untuk membuat serangan man in the middle. Nah, ini mungkin sama sekali tidak terdeteksi karena penyusup itu mencegat aliran data melalui jaringan. Kemudian yang kedua itu ada wrong DNS server atau server DNS yang salah. Itu server jahat juga memberikan alamat server DNS yang salah, lalu mengarahkan pengguna itu ke situs web yang jahat. Ini sering sih ini. Kemudian alamat IP salah atau wrong IP address ini, server juga memberikan alamat IP yang tidak valid, yang secara efektif itu membuat serangan DOS pada klien DHCP. Lanjut kita ke serangan pada ARP. Untuk menentukan alamat MAC host dengan alamat IPv4 tertentu ini biasanya dilakukan untuk menemukan alamat MAC dari gateway default. Menurut RFC, klien itu diizinkan untuk mengirim permintaan ARP yang tidak diminta yang disebut dengan ARP Returs ARP atau ARP sangkangan. Ketika sebuah host mengirimkan ARP ini, host lain itu menyimpan alamat MAC dan juga alamat IPv4-nya yang terdapat dalam ARP Returs ARP ini. Namun masalahnya itu penyerang dapat mengirim pesan ARP ini yang bersifat alamat MAC-nya itu palsu ke dalam sebuah switch, dan switch tersebut akan memperbarui tabelnya sesuai dengan alamat yang dikirim oleh penyerang tadi. Oleh karena itu, setiap host dapat mengklaim bahwa pemilik kombinasi alamat IP dan juga MAC yang mereka pilih dalam serangkaian tipikal itu merupakan balasan ARP yang tidak diminta ke host lain dengan alamat MAC dari pelaku yang dari penyerang dari gateway default. Ada banyak alat juga yang tersedia di internet untuk membuat serangan ARP ini, bagi yang in the middle, termasuk DSNIF, NNAbel, Tercap, Yersinia, dan juga yang lainnya. Kemudian IPv6 itu menggunakan ICMPv6 Network Discovery Protocol untuk resolusi dari alamat layer 2. Lalu juga menyertakan strategi untuk mengurangi spoofing network advertisement yang mirip dengan cara IPv6 dalam mencegah balasan ARP palsu. Penjelasan di setiap langkah dalam spoofing ARP ini, langkah yang pertama itu biasanya keadaan normal dengan tabel MAC berkonvergensi itu di setiap perangkat memiliki tabel MAC yang akurat dan juga dengan alamat IPv4 dari MAC itu benar. Kemudian pelaku ini mengirim 2 balasan ARP palsu dalam upaya untuk menggantikan RA1 sebagai gateway default. Yang pertama itu memberitahu bahwa semua perangkat di LAN itu alamat MAC aktornya ditetapkan ke alamat IPv4R1. Terus yang kedua itu memberitahu bahwa semua perangkat di LAN bahwa alamat pelaku itu ditetapkan di alamat IPv4 PC1.
Lalu untuk langkah yang ketiga itu sebenarnya ada gambarnya tapi belum dimasukkan. Yang ketiga itu R1 dan juga PC1 itu router 1 dan juga PC1 itu menghapus entry yang benar untuk alamat MAC masing-masing dan menggantikannya dengan alamat MAC PC2 di mana alamat itu merupakan alamat salah. Kemudian penyerang ini telah meracuni ya pokoknya kayak gitulah, racuni cache in pada ARP ini dari semua perangkat yang subnet. Nah, ini menyebabkan berbagai serangan dalam man in the middle yang menimbulkan ancaman keamanan yang serius ke dalam jaringan. Untuk mengatasi serangan spoofing ini, spoofing IP address ini adalah ketika aktor ancaman membajak alamat IP yang valid dari perangkat lain di subnet atau menggunakan alamat IP acak. Nah, spoofing MAC address sendiri terjadi ketika pelaku itu mengubah alamat MAC host mereka agar cocok dengan alamat MAC lain yang diketahui dari host target. Lalu host yang menyerang itu kemudian mengirimkan sebuah frame ke seluruh jaringan dengan alamat MAC yang baru dikonfigurasi. Saat switch menerima frame tersebut, ia memeriksa alamat MAC sumbernya, kemudian switch itu menimpa entry tabel MAC saat ini dan juga memberikan alamat MAC ke port baru seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kemudian secara tidak sengaja itu switch itu meneruskan ke frame yang ditujukan untuk host target ke host yang penyerang. Lanjut ya, kita ke serangan pada STP. Penyerangan jaringan dapat memanipulasi spanning tree protokol ini untuk melakukan serangan dengan melakukan spoofing root bridge dan juga mengubah topologi jaringan. Penyerang itu juga dapat membuat tuan rumah mereka itu muncul sebagai jembatan akar dan oleh karena itu kita diminta untuk menangkap semua lalu lintas untuk domain yang dialihkan secara langsung. Untuk melakukan serangan manipulasi STP ini, yang menyerang itu biasanya menyiarkan unit data protokol atau BPDU, STP yang berisi perubahan konfigurasi, juga topologi yang akan memaksa penghitungan ulang spanning tree-nya seperti yang ditunjukkan pada gambar tadi. Oke. Nah, lanjut kita ke CDP Reconnaissance, pengintaian. CDP atau Cisco Discovery Protocol ini adalah protokol penemuan tautan layer 2 yang berpemilik. Nah, ini diaktifkan di semua perangkat Cisco secara default. CDP juga dapat secara otomatis menemukan perangkat lain yang mendukung CDP dan juga membantu mengkonfigurasikan koneksi mereka secara otomatis. Jadi administrator jaringan itu juga menggunakan CDP untuk membantu konfigurasi dan juga mencegah masalah perangkat jaringan. Untuk informasi CDP ini dikirim melalui port yang mendukung CDP secara periodik, multicast dan juga tidak terenkripsi. Jadi informasi CDP ini mencakup alamat IP pada perangkat, versi perangkat lunak, iOS dan juga platform, kemampuan dan juga pilihan yang asli. Perangkat yang menerima pesan CDP ini memperbarui basis data CDP. Kemudian jika informasi CDP ini
Ini dapat digunakan untuk memverifikasi koneksivitas dari layar 1 dan juga 2. Jika admin itu tidak dapat melakukan ping ke interface yang langsung, tetapi masih bisa menerima informasi CDP, maka masalahnya kemungkinan besar berada di konfigurasi pada layar. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya juga baru belajar dan belum terlalu paham dalam modul ini. Mungkin bisa dicoba praktiknya agar lebih paham. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.